Shalom jemaat Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan saya beri judul Ebenezer. 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai 6. Kita buka bersama Alkitab kita di 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 6. Itu judulnya orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Saya bacakan ya dari ayat 2 sampai 6. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berbuat dosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Orang Filistin saat itu terus memerangi orang Israel. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, orang Israel mengalami kekalahan. Yang pertama 4.000 orang yang tewas. Dan yang kedua itu 30.000 orang. Di 1 Samuel pasal 4 ya. Sekalipun pertempuran yang kedua itu orang Israel membawa tabut perjanjian dari Shilo. Jadi yang pertama tidak membawa tabut perjanjian, tapi yang kedua itu membawa tabut perjanjian dari Shilo. Dan di situ ada anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas itu ikut membawa tabut perjanjian. Tapi di situ kedua anak ini tewas, dan tabut perjanjian itu dirampas oleh orang Filistin. Ini saya katakan pengalaman pahit ya. Karena apa? Dia pikir dengan adanya tabut perjanjian pasti akan menang. Tapi kenyataan di lapangan beda. Orang Filistin itu sampai merampas tabut perjanjian. Tapi di surat berikutnya orang Filistin mengembalikan tabut perjanjian. Dikatakan 20 tahun tabut perjanjian didiamkan di rumah Abinadab di Kiryat Yearim. Ya sampai 20 tahun itu tabut perjanjian itu di rumah Abinadab. Terus kalau kita lihat pada zaman Eli itu sebagai imam ya. Tapi ketika Samuel itu tampil, dia jabatannya nabi. Sekalipun Samuel ini dididik dalam keluarga Imam Eli. Dan nabi saat itu ada menyampaikan pesan Tuhan kepada orang Israel. Di 1 Samuel 3 ayat 20 ya. Dan Samuel ini juga menjadi hakim atas orang Israel. Nah saat itu orang Israel itu mengeluh kepada Samuel. Karena apa? Orang Israel itu diserang terus dan kalah dengan orang Filistin. Nah kata Ebenezer itu artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Kata sampai di sini itu menunjuk pada waktu kita juga berlaku kita saat ini. Jadi pertolongan Tuhan masih bisa terjadi sampai saat ini, sampai sekarang waktu kita hidup.
Nah, permasalahannya bagaimana sih supaya kita mengalami Ebenezer? Sampai di sini Tuhan tetap menolong kita. Yang pertama adalah berbalik kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Di 1 Samuel pasal 7 ayat yang ketiga dan 4 itu dikatakan, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal, para Asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Nah, berbalik kepada Tuhan itu artinya bertobat. Nah, bertobat itu tidak hanya berkata saja, tapi ada bukti pertobatan. Nah, bukti pertobatannya apa? Jauhkan Allah asing. Jadi para Baal itu dewa yang dipuja, yang terikat pada tempat-tempat tertentu. Dan kalau Asitoret itu dewi kesuburan. Saat itu orang-orang Israel mungkin supaya tanahnya subur atau berkelimpahan ya, mungkin menyembah dewi ini, Asitoret ini. Jadi dikatakan di sini sementara dia beribadah kepada Tuhan, tapi juga dia beribadah juga kepada para Baal dan Asitoret. Itu artinya apa? Mendua hati. Ibadah kepada Tuhan, tapi juga ada kepercayaan lain. Nah, Tuhan tidak mau. Sepenuh hati berarti ibadah, bukan hanya kegiatan agamawi. Cuma asal-asalan. Itu kan bisa juga terjadi. Di Matius pasal 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi ya kalau sama Tuhan ya sudah sama Tuhan, yang lain harus ditinggalkan. Berhala-berhala lain, kepercayaan-kepercayaan lain harus ditinggalkan. Ini yang pertama, berbalik kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, jangan mendua hati. Ya. Yang kedua adalah mengaku dosa atau hidup kudus. Di 1 Samuel 7 ayat 6 tadi berkata, setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Kata kami telah berdosa kepada Tuhan itu ada pengakuan. Oh, kami sudah melakukan dosa. Makanya musuh terus menyerang dan kami terus kalah. Ya itu karena apa? Tidak hidup kudus. Mengapa harus hidup kudus? Di 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu karena aku kudus. Itu kata firman Tuhan. Jadi kekudusan ini mutlak ya di hadapan Tuhan. Hidup kudus ini. Ingat kekalahan Israel saat ada tabut perjanjian. Saat itu kan ada Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli. Itu hidup dalam perzinahan dan kejahatan, sehingga walaupun ada tabut perjanjian, ya di situ Tuhan bertahta, tetapi tidak ada kehadiran Allah. Karena apa? Orang-orang yang
membawa itu adalah orang-orang yang tidak kudus. Hofni dan Pinehas ini anak Imam Eli hidup dalam perzinahan dan kejahatan, tidak ada kekudusan. Jadi walaupun tabut perjanjian itu dihadirkan dalam satu peperangan, di situ tidak ada kehadiran Tuhan. Karena apa? Tidak ada hidup kudus, hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan itu kudus. Kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, ya di situ tidak ada hadirat Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Di 1 Samuel 7 ayat 7 sampai 9. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Ini orang Israel sampai takut ya. Ayat 8, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, perhatikan, maka Tuhan menjawab dia. Nah, ini kata jangan berhenti berseru itu artinya continue. Continue itu artinya terus menerus. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Jangan berhenti berdoa kepada Tuhan. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayat yang cukup singkat, berkata tetaplah berdoa. Kata tetaplah berdoa itu tetap dilakukan dalam kondisi apapun, senang ataupun susah, dalam sukacita atau dalam duka cita, tetap berdoa. Kita mesti belajar ya dari sifat orang Filistin atau sifat musuh. Itu kan mendatangi, membuat ketakutan, dan membinasakan. Nah, itu kita diingatkan Tuhan itu sifat-sifat pencuri atau iblis. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Makanya tidak boleh lengah sedikit pun. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Ini saya katakan orang Israel ini mulai bertobat, mulai menjauhkan para Baal dan Asitoret. Bahkan tempat-tempat berhala itu harus dirubuhkan. Sebagai bukti pertobatan itu harus dirubuhkan tempat-tempat pemujaan itu. Jadi hanya fokus kepada Tuhan. Dan orang Israel ini bertobat dan mendekat kepada Tuhan, tetapi musuh tetap ngejar. Ya. Nah, pernahkah kita punya pengalaman seperti orang Israel ini? Kita tuh mau bertobat, mau sungguh-sungguh, ingin maju dalam kerohanian, malah tetap ada serangan. Nah, serangan ini sepertinya untuk pengalihan masalah supaya apa? Kita tidak fokus, kita tidak bisa maju. Mau maju ada hambatan. Ya, jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Ya, dari poin 1 berbalik kepada Tuhan dengan sepenuh hati, mengaku dosa atau hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Kita lihat dampaknya. Dampak dari apa yang dilakukan ini ya. Orang-orang Israel mengikuti kata Samuel
Dampaknya apa? Di 1 Samuel pasal 7 ayat 10 sampai 14. 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 14. Saya bacakan, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Tuhan itu yang berperang loh, ganti orang Israel ini. Tuhan action ini. Padahal ini tidak menyebutkan tabut perjanjian, tapi Tuhan action di sini. Terus yang ayat 11, keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul kalah sampai hilir Betkar. Tadinya orang-orang Israel ini dalam ketakutan. Apalagi masa lalu ya, dikatakan tadi pengalaman pahit. Diserang terus dan kalah terus. Tapi hari itu ketika Tuhan tampil di situ, dari ketakutan berubah menjadi apa? Pemberani. Keluar orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah. Ya, ini ada perubahan yang drastis ya, dari penakut menjadi pemberani. Ayat 12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamanya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Ayat 13, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Ini saya katakan musuhnya orang Israel kapok. Sekarang nggak berani lagi mengusik orang-orang Israel. Tadinya kan di mana ada orang Israel, yuk kita gempur. Orang-orang Filistin begitu. Tapi dengan adanya peristiwa ini, Filistin kapok, nggak berani lagi. Dan ada sesuatu yang baru lagi di ayat 14. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Jadi ada berkat yang hilang itu diterima kembali. Ada pembalikan, dulu yang disita sekarang dikembalikan. Ini dampaknya. Nah, 3 poin tadi ya. Bagaimana supaya kita bisa mengalami Ebenezer atau pertolongan Tuhan, sampai di sini Tuhan menolong kita. Satu, tadi harus berbalik kepada Tuhan dengan sepenuh hati, hidup dalam kekudusan, mengaku segala dosa, terus jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Bagaimana dengan kondisi sekarang dalam hidup kita? Apakah ada ketakutan-ketakutan? Atau ada musuh-musuh yang sedang menyerang kita? Jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Saya punya pengalaman yang luar biasa. Waktu saya bekerja, ini suatu saat ada program tour ya, tour ke luar negeri untuk beberapa outlet yang potensial. Dan beberapa outlet itu tercapai targetnya sehingga mereka mendapat reward untuk tur ke luar negeri. Nah, ada satu outlet ketika tur ini diberikan, tur ke luar negeri diberikan, dia kan harus berangkat. Sebab kalau tidak berangkat itu akan hangus. Karena itu bentuknya reward untuk memberi kenangan kepada toko ya, pemilik toko yang sudah mencapai
Targetnya supaya diberi ini ya kesempatan untuk piknik ke luar negeri. Tapi ada satu outlet yang tidak bisa pergi saat itu karena mereka ada acara keluarga dan tidak bisa pergi. Saya katakan loh, kalau tidak bisa pergi nanti ini eman-eman hadiahnya akan hilang, kan tidak bisa diganti dengan uang. Ya, tokonya saat itu ngomong, ya gimana, nggak bisa. Nah, ini karena tidak bisa pergi, akhirnya kan rewardnya hilang. Nilai yang diberikan untuk pergi ke luar negeri kan hilang. Nah, tapi outlet ini ternyata setelah beberapa saat ini berbalik. Bahwa saya tidak bisa pergi, kan itu kan ribet saya, harusnya kan saya tetap dapat. Misalkan loh, kalau saya tidak bisa pergi kan bisa diuangkan. Memang saya ada problem tidak bisa berangkat. Nah, padahal kan sudah saya sampaikan bahwa kalau mau pergi enggak bisa pergi berarti kan rewardnya hangus. Tapi online ngeyel terus, nggak bisa, saya harus dapatkan rewardnya walaupun saya nggak bisa pergi, kan saya sudah mencapai target saya. Wah, saya itu bingung. Saya sampaikan kepada pusat nggak mau. Loh, ya nggak bisa, kan sudah disampaikan rewardnya nggak bisa kalau diuangkan. Karena apa? Karena harus pergi saat itu. Wah, ini mengganjal ya. Saya sendiri, orang pusat sepertinya menyalahkan saya. Jangan-jangan saya sampai tidak menyampaikan informasi itu kepada outlet. Sampai outlet kok bisa menuntut begitu ya. Dan itu nilainya sekitar 10 juta waktu itu. Ya, berkisar sekitar 10 juta waktu itu. Wah, ini jadi masalah ini. Dan outletnya nggak mau bayar atau pending satu nota itu yang nilainya cukup gede ya. Misalkan nilainya 40 juta nggak mau bayar. Dan itu menjadi hal yang bagi saya, waduh ini gimana nih. Saya informasi ke pusatnya juga nggak mau ada action. Dari outletnya juga begitu. Padahal saat itu saya kan juga melayani Tuhan ya. Waktu itu kan saya jadi WL ya. Jadi setiap dalam pelayanan itu jadi WL ada masalah ini belum selesai, itu rasanya nggak enak. Wah, kok nggak enak ya. Ini maju ke depan tapi ada hal seperti ini gimana. Tapi namanya tugas untuk Tuhan, saya tetap lakukan. Ya, sambil berdoa. Jangan berhenti berseru, Tuhan tolong ini. Tapi bagian saya untuk melayani Tuhan tetap saya lakukan. Nah, suatu saat saya melayani jadi WL itu kan nyanyi di depannya. Saya ingat lagunya waktu itu, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Nah, itu pujian itu dinyanyikan. Padahal waktu saya mimpin pujian itu rasanya juga cukup berat. Karena apa? Karena ada masalah itu belum selesai. Dan sepertinya suara-suara yang menuduh kamu ada masalah. Itu masalah belum selesai. Itu uang 10 juta ini bagaimana? Kamu bisa harus nanti siap-siap ganti. Padahal kalau suruh ganti saya waduh, berat Tuhan. Tapi saat saya melayani Tuhan, waktu di mimbar pujian tadi dinyanyikan, saya mendengar satu suara di tengah pujian yang sorak-sorak itu.
Saya dengar suara apa? Ya, aku akan bela perkaramu. Wah, saya kok dengar kata-kata itu, ya aku akan bela perkaramu. Dan saya pikir apa singernya yang ngomong tadi ya? Enggak, lagunya kan bukan itu. Lagunya kan kerahkanlah kekuatan ya Allah. Saya tangkap itu ya. Walaupun saya dalam kondisi ada masalah. Walaupun yang 10 juta ini rasanya gimana ini nah kalau ganti ya. Tapi apa yang menjadi bagian saya untuk melayani Tuhan tetap saya lakukan. Dan saya dengar suara itu di tengah pujian. Nah, saya bersyukur pada Tuhan melewati hari-hari berikutnya. Kami coba, saya koordinasi dengan pusat. Akhirnya pusat mau turun. Dan saya melihat pembelaan Tuhan ya sesuai apa yang Tuhan katakan. Ya, aku akan bela perkaramu. Nah, orang pusat itu turun. Terus ngajak saya ketemu di outlet. Nah, outlet kan tetap bersikukuh ya untuk mendapatkan uangnya sebagai pengganti karena dia tidak bisa pergi. Saya hanya bisa melihat menyaksikan bagaimana mereka juga beradu argumentasi. Tapi saya bersyukur Tuhan katakan itu, ya aku akan bela perkara. Itu saya bisa dengar suara Tuhan kok luar biasa ya. Tapi bagaimana ini? Saya melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Akhirnya dengan kedatangan perwakilan dari pusat itu bisa menyelesaikan dan pusat itu bisa memberi kepada outlet itu sejumlah uang yang akhirnya kedua belah pihak itu bisa deal dan itu selesai. Dan itu membuat saya bersyukur, Tuhan, Engkau tetap menolong aku. Ebenezer, sampai di sini pun Tuhan masih tolong. Itu yang saya katakan luar biasa. Kasih Tuhan, lawatan Tuhan masih tetap ada, mujizat itu masih tetap ada. Nah, sekarang apa yang menjadi ketakutan kita? Maukah kita mengalami seperti bangsa Israel ini? Ebenezer, sampai di sini Tuhan masih tetap tolong. Ini firman Tuhan masih berlaku selama kita masih hidup. Dan yes, itu amin. Bagaimana dengan jemaat Tuhan? Hal yang seperti ini ya, kalau orang ingin maju dalam Tuhan, seringkali iblisnya juga bekerja. Tapi jangan takut. Berbalik kepada Tuhan dengan sepenuh hati, layani Tuhan dengan sepenuh hati. Mengaku dosa, ya, hidup dalam kekudusan. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan sampai Ebenezer itu terjadi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap firman yang disampaikan. Amin.